dan semuanya. Khusus di sini ya, yang saya bahas adalah yang bentuknya memang uang gitu. Ya, jadi kalau soal kesehatan atau apa ya mungkin orang lain sudah bahas. Di sini saya bahas tentang uang, khusus tentang uang ya. Nah, ini kadang-kadang orang ngomong uang itu tabu gitu ya. BU tapi tabu gitu. Dia BU gitu ya, perlu uang gitu kan, tapi ya tabu gitu. Nggak enak ngomong uang gitu. Ya coba deh kita lagi ngumpul keluarga gitu, ngomong uang pasti nggak enak. Ya, mending bahas yang lain aja gitu. Anak gimana kabarnya? Ya, teman di kampung gimana? Ya kan? Nah, sehat ya. Gimana itu kambing sebelah udah punya anak gak? Jadi dicari-cari topiknya ya. Pokoknya nggak bahas uang aja udah. Nah, padahal kalau kita lihat dalam perspektif agama, uang itu tidak tabu dibahas dalam perspektif agama. Ya, bahkan dibahas berkali-kali, bahkan bahasannya panjang. Kalau teman-teman yang Muslim nanti silahkan buka Al-Quran, pembahasan paling panjang di Al-Quran yang tanpa putus, tanpa jeda, ya itu ada 3 hal. Ya, pertama apa? Utang. Oke. Kemudian apalagi muamalah, ya jual beli, ya sesama manusia berhubungan, ya utang, muamalah, ya jual beli. Yang ketiga adalah waris, ya warisan. Ini paling panjang nih. Jadi yang paling panjang di Al-Quran itu bukan tentang sholat, bukan tentang puasa, oke? Yang paling panjang ini nih, ya. Dan menariknya 3-3 ini tentang uang semua, tentang uang semua. Ya, pertama tadi apa? Tentang apa tadi? Yang pertama utang. Yang kedua tentang apa tadi? Muamalah, ya. Yang ketiga tentang waris. Duit semua. Ya, jadi jangan tabu ngomong duit. Ya, buka Al-Quran yang paling panjang yaitu 3 terpanjang yaitu dan duit semua gitu. Ya, jadi biasa aja gitu. Jadi kalau kita misalnya pengen uang yang lebih, uang yang banyak ya nggak apa-apa, insya Allah gitu. Ya kan? Wah, uang nggak menjamin kebahagiaan Mas Ipong. Ya, kaya nggak jaminan bahagia. Kaya nggak jaminan bahagia, apalagi miskin, ya kan? Dianya nggak bahagia dan sulit untuk apa? Membahagiakan orang lain gitu. Ya, tidak semuanya bisa dibeli dengan uang Mas Ipong. Saya kasih tahu, ya. Nih, saya kasih tahu. Hampir semuanya bisa dibeli dengan uang. Hampir semuanya. Apa yang nggak bisa? Ya, apa yang nggak bisa coba? Saya tanya. Ya, oh nggak bisa Mas Ipong. Cinta nggak bisa Mas Ipong. Cinta nggak bisa dibeli dengan uang. Wih, mantap. Ya, gini. Anda suka seseorang, Anda lamar dia, ternyata ditolak. Ya, kita ditolak gitu. Apa yang harus dilakukan? Kita punya uang nih. Apa yang kita lakukan? Cinta ditolak, sedekah bertindak. Benar nggak? Iya, ditolak ya sama calon mertua, sama ceweknya juga, ya udah langsung cari panti asuhan. Oh, transfer udah beres, ya kan? Nah, sedekah lagi di mana gitu. Setelah itu balik lagi, ya, ngelamar lagi. Karena Nabi bilang, ya, beli kesulitanmu dengan sedekah. Jadi sedekah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita, gitu. Ya, jadi bisa dibeli dengan uang. Siapa bilang nggak bisa, ya kan? Nah, minimal tuh bisa diupayakan gitu. Ah, nggak bisa Mas Ipo, ini contoh ya. Kita mau deket sama Nabi, itu nggak bisa. Itu harus pakai amal, nggak bisa pakai uang itu nggak bisa. Loh, saya kasih tahu, ya. Deket sama Nabi itu, ya, nanti ada tiketnya. Tiketnya bisa dibeli dari sekarang. Ya, open PO-nya udah dari sekarang. Jadi nanti di akhirat itu kita bisa ngumpul sama Nabi, tiketnya beli sekarang. Ya, udah open PO. Tiketnya di mana? Di panti asuhan tiketnya. Ya, atau anak-anak yatim tiketnya. Ya, kita santuni, kita memuliakan anak-anak yatim, ya, insya Allah nanti kita bisa dekat sama Nabi kayak gini, dekat kayak gini. Omongan saya benar nggak kira-kira? Yang bilang benar coba ngangguk. Benar nggak ini? Benarnya nih ya, alam kubur katanya gelap, sempit gitu, ya kan? Kita bikin terang, kita bikin lapang. Bisa nggak kira-kira? Pakai duit? Bisa, ya. Nah, beli lampunya di mana? Beli lampunya ya untuk ya kita cari orang-orang susah, ya kita bantu dia, gitu kan? Kita lapangkan kehidupannya dia. Nah, mudah-mudahan nanti lapang terang juga kehidupan kita di alam kubur, ya. Jadi hampir semuanya bisa dibeli dengan uang, ya. Ada yang lebih ekstrim lagi, sorga. Sorga dibeli pakai uang, bisa nggak? Kira-kira yang bilang bisa coba ngacung tangannya. Bisa nggak coba? Yang bilang bisa coba ngacung. Ya, ini kata Nabi bukan kata saya. Ya, Nabi bilang ke Utsman. Ya, ketika Utsman membeli mata air ya, kemudian juga Utsman membiayai peristiwa Tabuk. Nabi bilang apa? Utsman membeli sorga 2 kali. Wih, 2 kali coba. Bukan 1 kali, 2 kali. Ini hadis sahih, ya. Utsman membeli sorga 2 kali coba. Jadi bisa dibeli. Apa yang nggak bisa dibeli coba? Ya. Nah, yang nggak bisa, yang ngomong nggak bisa itu lagi bokeh soalnya bisa gitu. Ya. Nah, maksud saya uang yang dibungkus dalam amal soleh. Jadi uang ini sekedar tools. Ya, ada niat di sana, ya kan?
ada kebaikan di sana, ada kebermanfaatan di sana, gitu ya. Ini bungkusnya nama amal soleh. Nah, uang salah satunya, gitu. Ya. Jadi maksud saya kasih shock ya materi di awal ini biar teman-teman terbuka pikirannya. Jangan lagi memaknai uang itu sebagai something yang apa ya terlalu duniawi ya, atau something yang membuat kita lalai. Enggak, tergantung kitanya. Ya, sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Nah, teman-teman di sini insya Allah orang baik semuanya, orang beriman semuanya. Jadi harusnya harta itu di tangan teman-teman agar bisa ya mengendalikan itu arahnya kebaikan semuanya. Ya, jadi kita jenis orang yang open minded ya. Insya Allah uang itu netral di tangan orang baik jadinya baik. Setuju ya? Oke, mantap, aman terkendali ya. Kalau gitu kita lanjut ya. Nah, jadi kita mesti open soal kayak ginian ya. Dan saya akan tunjukkan di sini ya. Saya akan tunjukkan di sini 5 titik ya akselerasi, 5 titik percepatan ya untuk ya ini rezeki. Ya, ada 5M ya. 5M-nya apa? Ya bukan 5 miliar, ya 5 miliar ntar. 5M ini singkatan ya. Move, meaning, mood, mental, and morning. Ya. Sekarang kita buka yang pertama soal move ya. Nah, teman-teman baca dulu nih. Ya, saya mau sampaikan ya, ini hal yang basic banget ya, pengantar lah ya. Makhluk yang bergerak ya, apa aja ya, makhluk yang bergerak itu akan dihampiri rezeki. Jadi selagi kita mau bergerak ya rezekinya ada. Rezekinya ada. Ya. Nah, gerakan itu saya bedain 3. Ada yang namanya gerakan besar dan permanen, itu namanya merantau. Merantau menggunakan rezeki. Jadi siapa yang merantau di jalan Allah, dia menemukan yang muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Itu ayat. Ya, ini gerakan besar dan permanen. Ya, agak-agak lama lah gitu, merantau gitu ya. Terus ada lagi yang namanya gerakan kecil dan temporer. Gerakannya lebih pendek, lebih kecil, ya, dan temporer. Kenapa? Bolak-balik dia. Misalnya kita ke kantor, kita ke toko, gitu ya, kita ke pasar, nah, jualan gitu ya. Nah, ini juga rezeki semua. Ada lagi gerakan minimum. Namanya apa? Ya, sekarang sudah ada, yaitu WFH. Ya, sebenarnya kami, ya, saya dan mitra-mitra saya, ya, itu sudah melakukan WFH sejak lama, sudah 4 tahun sebenarnya. Ya, bahkan lebih gitu. Ya kan? Nah, jadi begitu pemerintah ya dunia mengatakan WFH, ya itu kita senyum-senyum aja karena kita sudah lama kayak gini ya, gitu. Karena kita punya prinsip rumahku sorgaku, ya. Sudah di sorga ngapain keluar coba, ya nggak? Ya kan, rumahku sorgaku. Nah, sudah di sorga ngapain keluar, ya? Nah, terus apalagi gerakan WFH handphone kita, ya. Jadi kita posting-posting, ya, follow up di WhatsApp, ya kan, WhatsApp marketing, oke, DM, inbox di Facebook. Nah, ini gerakan ya dari jempol kita, tangan kita di atas handphone kita gitu. Ya, makanya nggak heran ya, cuma main jempol tapi hasilnya jempolan gitu. Ya, di rumah rebahan tapi bisa membuat perubahan. Ya kan? Di rumah selonjoran tapi sedekahnya jor-joran. Nah, ini terjadi zaman sekarang. Ya. Ini kita sekarang tuh ya alhamdulillah ya bersama mitra-mitra tuh ya, saya itu tiap tiap Jumat ya, itu alhamdulillah ratusan juta bisa terkumpul untuk donasi. Ya, ratusan juta alhamdulillah. Bisa gitu. Ya, jadi selonjoran tapi sedekahnya jor-joran. Ya, main jempol tapi hasilnya jempolan. Ya, rebahan tapi membawa perubahan insyaallah. Gitu ya. Oke, kita buka yang selanjutnya. Nah, kita buka sedikit ya tentang merantau. Ya, tentang merantau. Ini kata Imam Syafi'i ya. Ini adalah makam beliau ya di Kairo ya. Saya 2 kali ke makamnya alhamdulillah. Ini kali kedua ya saya ke sana. Kita Asia Tenggara biasanya mazhabnya Imam Syafi'i gitu ya biasanya. Walaupun pada prakteknya seringnya kita tuh ke Hanafi kadang-kadang ya, agak longgar gitu. Ya, contoh ya kalau Imam Syafi'i kan wanita baiknya pakai cadar gitu. Ternyata mayoritas kita kan nggak pakai cadar, ya kan? Nah, itu kita prakteknya sering ikutin Imam Hanafi, termasuk juga hal-hal yang lainnya ya. Karena Imam Syafi'i ini paling ketat sebenarnya. Tapi kalau kita lihat, kita dibanding negeri Timur Tengah, kita yang paling longgar kan gitu. Jadi sebenarnya kita yang udah agak ini sedikit gitu ya. Oke, kita lupakan itu dulu ya. Kita bahas ya apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i tentang merantau. Merantau ini ajaran Islam. Kata siapa? Yaitu tadi sudah bahas. Ya, ayatnya mengatakan siapa yang berhijrah, siapa yang merantau ya di jalan Allah, maka dia menemukan muka bumi yang luas dan rezeki yang banyak. Apa manfaatnya? Ada 5. Menghilangkan kejenuhan, mencari bekal hidup, cari ilmu, cari teman, belajar tata krama. Ya. Oke, balik lagi ke saya. Orang itu kalau merantau, dia akan menemukan muka bumi yang luas. Dapat teman, hilang kejenuhan, dapat rezeki, dapat ilmu, ya belajar tata krama, ya. Dan Imam Syafi'i menjelaskan, ini panjang banget penjelasannya.
perumpamaannya banyak banget, bagus banget. Ya, tentang harimau, tentang anak panah, tentang emas, tentang manusia. Oh, banyak banget. Nah, saya ambil satu aja, yaitu tentang emas. Emas itu kalau di tempat aslinya murah. Ya. Coba pergi itu ya, daerah-daerah yang orang biasanya ngaduk-ngaduk itu ya, mengayak biar dapat emas itu. Kalau di tempat aslinya emas itu murah. Karena apa? Ya, belum keluar potensinya. Tapi begitu dia dipindahkan, begitu dia diolah, harganya langsung melangit. Ya. Nah, manusia juga seperti itu, kata Imam Syafi'i. Jadi harus dirantaukan, harus digerakkan. Dan menariknya, hampir semua nabi itu merantau. Hampir semua nabi itu merantau. Nabi Muhammad merantau juga. Ya, Abdurrahman bin Auf pernah merantau ke Ethiopia, kemudian merantau lagi ke Taif, terakhir merantau ke Madinah. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke Cina merantaunya. Ya, Amr bin As, ya, atas perintah Umar merantau sampai ke Mesir. Imam Syafi'i dari Palestina, kemudian ke Madinah, kemudian ke Irak, kemudian terakhir di Mesir. Ya, jadi beliau tuh belajar macam-macam. Makanya beliau kan menjadi murid, ya, menjadi murid bagi beliau muridnya Imam Malik di Madinah. Ya. Nah, jadi gurunya tuh ya punya mazhab juga Maliki, tapi kemudian beliau bikin mazhab sendiri juga. Ya. Nih, jadi belajar di sini. Dan hebatnya Imam Malik itu udah belajar nih. Ini Imam Malik nih di Madinah, ya. Belajar nih Imam Syafi'i, ya. Hebatnya ya, Imam Malik ini merekomendasikan untuk belajar mazhabnya Imam Hanafi. Kamu belajar sama Imam Hanafi, ya, kepada Syafi'i muda waktu itu, ya, kepada Syafi'i muda, ya. Nah, kamu belajar sama Imam Hanafi, tapi ya masalahnya itu dia udah meninggal. Nah, kamu belajar sama muridnya aja. Namanya siapa? Muhammad Al-Syabani. Kamu berangkat ke Irak. Ya, waktu itu namanya Kufah. Ya, sebuah kota namanya Kufah. Berangkat nih, ya, Imam Syafi'i ke sana. Ya. Kemudian Imam Syafi'i ini pindah lagi tuh ya, dari sini kemudian pindah lagi ya. Terakhir itu di Mesir, makamnya di Mesir. Ya, jadi beliau membuktikan ucapannya. Ngomong merantau, beliaunya juga merantau. Ya, dari Palestina, Madinah, Irak, kemudian Kairo gitu. Ya. Nah, jadi merantau itu amalan. Ya, merantau itu amalan. Nabi juga merantau. Cuma nih kita kalau ngomong hijrah selalu dikaitkan dengan amal, perilaku gitu ya. Itu betul, ya, amal, akhlak, perilaku itu betul ya. Tapi kalau kita lihat makna hijrah yang awal itu adalah memang perpindahan fisik, ya. Dari Mekah ke Madinah itu perpindahan fisik, gitu, ya. Nah, kenapa ini nggak dibahas? Coba harusnya dibahas juga, ya. Memang perpindahan fisik, ya, dan itu mengundang rezeki, mengundang kebaikan, gitu, ya. Nah, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman ya, bergerak itu bagus, ya, jauh ya, itu nggak apa-apa dalam Islam, sangat-sangat bagus. Ini ada kisah ya, sangat-sangat menarik, sangat-sangat heboh. Saya juga sampai terperanjat ya dengar kisah ini pas pertama kalinya. Yaitu apa? Yaitu Imam Syafi'i. Ya. Jadi beliau ini awalnya, ya, ini kita perlu tahu nih, karena kita orang Asia Tenggara, terutama Indonesia, itu rata-rata pasti Imam Syafi'i ngakunya. Ya. Nah, beliau ini Palestina, gurunya ya, mohon maaf itu banyak yang ekonominya sedang-sedang aja atau ya pas-pasan lah gitu. Ya. Dan beliau ya Imam Syafi'i pemuja yang pas-pasan itu. Jadi beliau menganggap ulama ya kayak gitu. Ulama tuh nggak boleh punya banyak harta, nggak boleh. Itu pemahaman Imam Syafi'i awal-awal. Ya, makanya fikih beliau itu berbeda, setiap tempat itu berbeda. Kalau di Madinah agak ketat, nanti pas di Mesir agak longgar gitu. Nah, jadi beliau melihat gurunya pas-pasan dan beliau menganggap itu yang benar. Itu wujud dari zuhud katanya beliau. Ya, nggak ada tuh orang katanya punya iman tapi juga punya kesukaan sama harta, itu bohong imannya. Imam Syafi'i ngomong kayak gitu. Nah, kemudian beliau merantau ke Madinah. Begitu sampai di Madinah, ya di rumahnya Imam Malik, dia dengar kabar kan, Imam Malik ini ulama terkemuka, number one gitu. Ya, pendapatnya saklek ya, tapi ilmunya jernih banget gitu, jernih banget gitu. Hadis dibaca tuh dengan jernih gitu. Ya, beliau dengar kabar ini, berangkat beliau minta jadi murid, akhirnya disetujui, ya, masuk ke rumah Imam Malik. Awalnya waktu itu belum diketahui ini beliau ya, tapi karena memang cerdas, pintar, akhirnya diundang ke rumahnya Imam Malik gitu. Begitu jejakkan kaki di rumahnya Imam Malik, itu kaget. Itu kakinya itu sampai semata kaki itu tenggelam, ya. Di mana tenggelamnya? Di karpet. Jadi karpetnya di rumah Imam Malik itu enak banget, empuk banget, dalam, ya. Jadi injakan kaki itu sampai ke mata kaki gitu. Maksudnya apa? Yo mahal, yo bagus gitu loh, ya. Itu Imam Malik, ya kan? Dan belajar bertahun-tahun, itu kepalanya Imam Syafi'i sempat goyang juga itu maksudnya.
Ya, sempat maksudnya, loh kok gini gitu loh. Kenapa? Imam Malik itu pakai jubahnya bagus. Jubahnya bagus, beda sama guru-gurunya yang di Palestina. Terus kalau ngomongnya tuh pakai kursi gini tinggi, muridnya di bawah. Nah, di Palestina sama-sama duduk di lantai gitu. Guru murid duduk selantai gitu. Imam Malik enggak, dia di kursi gini tinggi. Jubahnya bagus-bagus dan banyak. Sandalnya, ya istilahnya waktu itu adalah trompah ya. Trompahnya itu bagus-bagus dan banyak gitu, ya. Doa ini, waduh, berputar-putar di kepala Imam Syafi'i, tapi nggak berani ngomong. Ini kan murid, ya, namanya murid kan, sudah diem aja. Tapi kepikiran, ya nanti baru kebukanya tuh pas di Kufah ntar, ya. Dia diem aja gitu, belajar sekian tahun gitu kan. Nah, akhirnya gurunya bilang, Imam Malik bilang, ya ini kisahnya bagus banget. Kamu belajar udah cukup ya, kamu belajar lagi ya, sama yang lain tuh, ya. Mazhabnya Imam Hanafi. Coba. Jadi dia tidak fokus pada dirinya ya, tapi dianjurkan untuk belajar pada yang lain, nggak masalah. Lintas mazhab nggak masalah, ya. Baik guru, kurang lebih kayak gitulah. Baik Syekh, kapan berangkatnya? Besok berangkat. Kapan? Besok. Baik Syekh, ya. Besok pagi digandeng di tangan Syafi'i muda. Belum jadi imam kan, masih muda soalnya. Syafi'i muda digandeng sama Imam Malik ya, dibawa kayak tempat Cipaganti gitulah. Ya, nah zaman dulu kan onta-onta gitu ya. Ini tempat kayak Cipagantinya ngumpul gitu ya, kendaraan-kendaraan ngumpul gitu, onta-onta ngumpul gitu. Ini muridku mau ke Kufah ini. Ya siapa yang siap mengantarkan? Wah, rebutan orang kan gitu. Tapi tetap dibayar sama Imam Malik gitu. Aku guru, aku syekh gitu ya. Nah, oke, ini anterin ya sampai ke tempat ini gitu. Ya, ini uangnya. Disiapin uangnya sama Imam Malik. Terus, nah ini yang bikin catatan khusus ya, ini penting banget buat kita. Beliau juga ngasih uang kepada Imam Syafi'i, waktu itu masih Syafi'i muda, ya, senilai 30 sampai 40 juta rupiah kalau dikonversi. Ya, jadi kasih emas ya, kalau kita rupiahkan sekitar 30 sampai 40 juta rupiah. Itu kaget itu, Imam Syafi'i. Aku sekian tahun belajar di Palestina, lahir di Palestina, guru-gurunya Palestina itu gak pernah dikasih uang sebanyak ini sama guru. Di sini gurunya ngasih duit sebanyak ini, coba. Makin berputar-putar lagi tuh ya, di kepala Imam Syafi'i ya. Ini, aduh gimana gitu kan. Nah, karena dia punya konsep kan bahwa yang benar itu adalah yang nggak punya harta gitu. Itu konkretnya zuhud menurut beliau saat itu ya. Sampailah di rumah murid terbaik dari Imam Hanafi. Imam Hanafi udah meninggal ya. Ini murid terbaiknya. Siapa namanya? Muhammad Al-Syabani. Teman-teman boleh cek sendiri. Omongan saya benar nggak omongan saya ini? Ya. Sampai di rumah sana makin kaget lagi. Kenapa? Ternyata Imam Hanafinya lagi motek-motek ya emas batangan. Cetek. Ya terus dimasukin ke toples ya kayak gentong gitu ya, taruh itu Imam Syafi'i bengong lagi dia, aduh ini apa lagi ini gitu kan, makin bingung lagi dia, makin bengong lagi dia gitu. Tapi yang namanya murid kan diem aja gitu. Nah setelah sekian tahun nggak tahan akhirnya ngomong juga ya, nanya juga gitu, maaf guru ya, kalau bahasa kita punten banget gitu, izin mau nanya bentar aja, dikit aja gitu ya. Yang mau nanya apa? Beliau ngomong singkat aja ya, beliau tanya gini, ulama kok kaya gitu. Ulama kok kaya gitu. Oh jadi nggak boleh kaya, kata Muhammad Syabani gurunya kan, jadi nggak boleh kaya. Dia bingung kan, dia diem aja gitu. Ya sudah kalau gini nggak apa-apa, harta ya yang ada di rumah ini saya kasih orang fasik aja ya, saya kasih orang fasik. Orang fasik tuh banyak yang berbuat salah, berbuat dosa gitu, saya kasih orang fasik aja ya gitu ya. Imam Syafi'i bilang kan, dia kan pintar juga. Oh jangan. Kalau di tangan orang fasik itu jadinya keburukan, gitu. Ya sudah kalau gitu harta ini buat kamu aja ya, gitu. Buat kamu aja. Imam Syafi'i juga makin bingung. Jangan. Engkau lebih sekolah daripada aku. Engkau lebih ngerti daripada aku. Harta itu di tangan engkau aja katanya gitu. Nah, akhirnya tuh Muhammad Al-Syabani menjelaskan. Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ya. Kalau di tangan yang lain jadinya kekacauan. Jadi kalau orang soleh baiknya pegang harta agar dia mengendalikan arahnya kebaikan, gitu. Berkali-kali disampaikan soal ini dengan macam-macam perspektif, dengan macam-macam hadis ya, dan macam-macam contoh. Akhirnya begitu di hari-hari terakhir ya, Imam Syafi'i ya tinggal bersama Muhammad Al-Syabani, belajar sama Muhammad Al-Syabani, beliau akhirnya punya statement apa? Ya, Islam itu mulia, orang Islam itu mulia. Nggak boleh ceritanya ya orang lain naik kuda ya, Muslimnya nggak punya apa-apa, nggak boleh. Kalau yang lain naik kuda, Muslim juga mesti naik kuda. Sampai kayak gitu ngomongnya udah. Langsung berubah cara pikirnya. Ya. Nah, apa yang pengen saya sampaikan di sini buat teman-teman, ya. Jadi, pertama saya soal merantau, ya, satu. Yang kedua, kita jangan tabu soal harta, ya. Islam itu gini, harta itu netral. Di tangan siapa? Ya, di tangan siapa? Untuk tujuan apa? Gitu. Iya, harta itu bikin lama hisab.
kalau hartanya bermasalah. Tapi kalau hartanya untuk kebaikan, itu akan mempercepat hisab. Berapa bulan yang lalu, saya seminar kayak ginian bersama, ya, persis kayak ginian nih, ya, bersama Syekh Ali. Ya, Syekh Ali Jabir. Ya. Beliau cerita sama saya, ya, di rame nih peserta gitu. Dia bilang, saya itu dulu nggak terlalu tertarik sama bisnis. Nggak terlalu tertarik sama harta. Saya pikir ya sudah lah, saya ngajar, ngaji. Bagi saya udah cukup lah katanya. Sejak kenal Mas Ipo nih, akhirnya saya juga tertarik di bisnis. Dan saya juga menganjurkan kita mesti kuat. Sekeluarga ini kita mesti kuat secara finansial gitu. Beliau akhirnya ngomong gitu. Ini gara-gara Mas Ipo nih bilang gitu. Itu satu. Kedua, beliau bilang apa? Ini saya mau tunjukkan. Saya teringat ya kata guru saya. Beliau bilang gini, ya. Orang pertama masuk surga, ya. Jadi kan gini nih, nabi-nabi kan masuk surga duluan. Nabi Muhammad duluan, kemudian nabi-nabi yang lain. Ya. Terus manusia biasa nih yang masuk surga. Kata Syekh Ali, ya, beliau sampaikan hadisnya, orang pertama yang masuk surga siapa? Orang kaya. Seorang yang kaya siapa itu? Abu Bakar. Jadi manusia pertama yang masuk surga itu orang kaya, namanya Abu Bakar. Dan wanita pertama yang masuk surga, tahu siapa? Orang kaya juga. Khadijah. Ya. Jadi ini contohnya seperti ini katanya kan. Ya benar juga itu. Ya. Nah, jadi teman-teman ya, ini sekarang mindset-nya, mind frame-nya kita geser sedikit gitu ya. Jadi insya Allah ya nggak apa-apa, kita hati-hati dengan harta, it's okay, itu bagus gitu ya. Tapi juga kita mesti punya pemahaman bahwa harta itu netral. Di tangan orang baik, insya Allah jadinya baik ya. Nah, merantau itu salah satu cara untuk mengundang rezeki ya. Kalau misalnya kita nggak merantau, misalnya gitu ya, kita udah oke di sini, ya sudah nggak apa-apa. Kalau saya pribadi merantau dari Pekanbaru, kemudian ke Batam, kemudian ke Malaysia masuk di Kedah kemudian turun di Kuala Lumpur, habis Kuala Lumpur saya balik ke Batam, ya. Kemudian dari Batam saya ke Jakarta, ke BSD. Saya berkali-kali merantau, alhamdulillah, ya. Pekanbaru, sempat juga ke Dumai waktu itu, balik ke Pekanbaru, ya, ke Batam ke Malaysia, Malaysianya Kedah, Kuala Lumpur, ya, kemudian sempat juga di Genting Highland, ya, kemudian balik ke Batam lagi, kemudian ke BSD. Berkali-kali merantaunya. Ya. Nah, kalau misalnya kita udah oke rezeki di suatu tempat, ya, saat kita sekarang ini, nggak apa-apa. Berarti kita harus menggerakkan yang lain. Apa itu tadi? Yaitu bolak-balik ke kantor misalnya, bolak-balik ke ruko misalnya. Atau ya ini saya bilang, ya, kita WFH dengan menggerakkan di handphone kita. Intinya nggak boleh diam. Selagi manusia itu bergerak, ada rezekinya. Ya, itu ada pendapat dari saya lupa namanya ya. Kemarin saya janji cari, saya belum ketemu. Namanya huruf B ya. Huruf B panjang namanya. Jadi dia bilang gini, ini bagus banget, perhatikan baik-baik. Hampir nggak ada yang namanya itu bom waktu. Intinya gitulah. Tidak ada yang namanya bom waktu. Contohnya gini, kita gini ya, saya, misalnya nih ya, kalau tanggal 30 November nggak bayar, ya, misalnya saya punya cicilan gitu, cicilan motor lah misalnya itu, maka motor saya akan disita, motor saya akan ditarik. Ya. Dia bilang itu nggak ada. Bom waktu itu nggak ada. Berjalanlah waktu kan, tanggal 25, besok 26, 27, 28, 29, 30, teng, gitu kan. Artinya apa? Bomnya meledak. Kan gitu ya? Nggak ada. Ya. Nggak ada, dia bilang. Selagi, nih ada syaratnya nih, selagi manusia itu benar-benar mau berikhtiar, ya, dia mendukung dirinya sendiri, dia mendukung keputusannya, nanti semesta juga akan mendukung dia pakai konsep namanya semesta gitu ya, dia abaikan, kalau kita ya pertolongan Allah ya melalui ya kejadian-kejadian gitu kan. Akhirnya semesta mendukung gitu, ya kan? Semesta mendukung itu, akhirnya apa? Kita dimampukan untuk bayar, gitu. Kita dimampukan untuk bayar. Akhirnya yang harusnya tersita nggak jadi tersita, gitu. Ini contoh kecil aja, ya. Ini contoh kecil aja. Tentu banyak kejadian yang lain lagi. Saya langsung introspeksi dalam kehidupan saya. Ternyata benar loh itu, ya, benar loh itu. Saya tuh udah berkali-kali kan kita kuliah miskin, melarat, ya. Jadi nggak mampu bayar. Udah tenggat waktu terakhir nih, nggak bayar juga, nggak boleh ikut ujian. Ternyata bisa juga tuh ikut ujian. Bisa itu, ya. Bisa, bukannya nggak bisa, tetap jadi gitu, ya kan? Nah, itu berjalan lagi waktu, ya, Akhirnya saya makin dewasa, menikah dan seterusnya gitu, ya kan? Nah, saya ada lagi tuh muncul masalah, muncul hutang, ya, muncul macam-macam dinamika. Saya ngomong sama istri, ini berkali-kali, bukan sekali kejadiannya, berkali-kali. Saya punya kantor kan, punya fisik gedung gitu. Ini kita kepepet duit nih, kita jual aja kantor yuk. Itu kejadian macam-macam. Ya, jadi tahun ini pernah. Istri saya bilang akhirnya, ya sudah. Tapi pas ketika kita ikhtiarkan sungguh-sungguh,
kita ikhtiar sungguh-sungguh. Akhirnya apa? Menjelang hari haknya itu, kita dimampukan untuk mencari solusinya. Mungkin bayar atau solusi yang lain. Akhirnya tuh kantor saya udah 9 tahun, nggak berubah posisinya, sampai sekarang masih sama. Ini bahkan saya mau tambah lagi, lantai 3 bahkan itu, insya Allah. Ya. Nah, jadi menurut saya ini pendapat yang bagus ya, selagi kita mau bergerak sungguh-sungguh, ya. Tadi ingat ya kalimat pertama, rezeki mendekat pada makhluk yang bergerak. Selagi dia bergerak, rezekinya dijamin. Jadi kalau kita bergerak sungguh-sungguh, dalam arti ikhtiar sungguh-sungguh, rezeki ada. Ada salah satu nih teman saya, ya, ini menarik ini, ya. Jadi dia itu orang tuanya bilang kan, penting kamu tuh pagi keluar rumah gitu. Ya sudahlah, keluar rumah ngapain? Cari duit gitu. Dia nggak punya kerjaan, nggak punya bisnis kan? Ya udah, tapi dia lakukan. Pokoknya pagi-pagi keluar rumah gitu. Tapi memang benar, pas sore pulang ada duit. Pas sore pulang ada duit. Ini kan benar kayak kata hadis gitu ya, ayatnya juga ada, ya bagaimana burung itu pergi, ya pulang-pulang udah kenyang, perutnya udah terisi gitu. Anaknya cukup, dirinya juga cukup. Nah dia ini, kita tanya lagi kan katanya nggak punya kerjaan, katanya nggak punya bisnis. Terus dapat uang dari mana coba? Ternyata dia cari uang tuh dia telan kata itu mentah-mentah. Ya cari uang beneran. Jadi ngelihat jalan tuh, ada nggak uang kejajar, ada nggak uang kejajar. Dan ternyata pasti yang pas sore dapat aja tuh duit beneran. Coba wah ini seru juga ya, ada juga orang hidupnya kayak gitu ya. Ada aja ternyata gitu ya. Nah jadi memang rezeki itu mendekat pada mereka yang bergerak. Bergerak ini artinya memang dia berikhtiar lah. Kalau zaman sekarang kita mungkin posting ya, WA story ya, dan seterusnya. Sip ya. Ya, jadi ini cara baru ya, cara pandang yang baru terhadap harta, terhadap uang ya, dan insya Allah tetap positif gitu. Karena kan kita uang ujung-ujungnya buat amal juga, gitu ya. Makanya ini ya, saya waktu itu nginap di rumah pendiri Toyota ya, beliau menyampaikan ke saya, ini pendiri Toyota ya, keluarga pendiri Toyota. Beliau menyampaikan pesan buat saya, ya, dia bilang apa? Go everywhere, ya, lihat macam-macam, ya, see everything, meet everyone, ya, lihat macam-macam, pergi kemana-mana, ketemu mana-mana orang. Ya, nah itu akan membuat kita mempunyai perspektif yang berbeda, ya, wawasan yang berbeda. Akhirnya kita juga insya Allah jadi bijaksana. Ya bahkan ada sebuah penelitian yang mengatakan orang kalau pernah bepergian atau sering bepergian terus menguasai macam-macam bahasa itu lebih toleran ya ketimbang orang yang tidak pernah pergi kemana-mana. Gitu ya. Ini keluarga Toyota ya, jadi kakeknya yang mendirikan Toyota. Ya, saya alhamdulillah nginap 2 hari 2 malam ya di rumah beliau. Oke, buka lagi yang berikutnya.